Shalom. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan. Kita bersyukur buat kesempatan hari ini. Kita masih diberkati oleh Tuhan. Kita masih diberikan kesehatan, bahkan kita masih diberikan kekuatan untuk kita boleh mensyukuri buat segala berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Dari semula Allah telah mempersiapkan kehidupan kita. Allah sudah mempersiapkan setiap rencana yang indah dalam kehidupan saya dan saudara. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan menyembah Dia. Kita akan mempermuliakan nama Allah kita. Oh, haleluya. Haleluya. Dari semula telah tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam bencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula Kau telah tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku, Kau
Kau jadikan hidupku berarti. Oh, haleluya. Hidupku berarti. Engkau sungguh baik, sungguh baik, teramat baik. Haleluya. Oh, Allah yang baik, Allah yang sungguh baik. Ini hidup kami, ini doa kami. Haleluya. Glory, haleluya. Terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya. Bapa, terima kasih, Engkau sungguh baik Tuhan. Bapa, Engkau mengasihi kami. Dari semula Tuhan, Engkau menetapkan hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Hidup kami dibentuk oleh kuasa kemurahan Tuhan. Nyatalah kebaikan-Mu Tuhan. Nyatalah pertolongan-Mu hingga pada saat ini Ebenezer, Engkau memelihara hidup kami. Terpuji namamu ya Tuhan. Terpuji namamu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan masih berikan kesempatan bagi kami. Tuhan masih memberikan kekuatan bagi kami Tuhan, untuk kami datang bersyukur, memuji, memuliakan, mengagungkan namamu. Bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Bersyukur buat segala perbuatan-Mu yang ajaib dan besar dalam kehidupan kami. Tidak dapat terukur Tuhan. Tidak dapat kami bayangkan betapa dalam, betapa hebat, betapa dahsyatnya perbuatan Allah dalam kehidupan kami. Kami hanya mau menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami hanya mau mempermuliakan namamu ya Bapa. Biarlah kehidupan kami, biarlah hati kami Tuhan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kuduskan, layakkan kami ya Bapa. Kuduskan kami ya Roh Kudus, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan kalau sebentar juga Tuhan, kami akan menikmati hidangan bersama dengan Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah hati kami boleh terbuka, hati kami menerima akan kebenaran firman Tuhan. Hati kami siap Tuhan untuk dibentuk. Hati kami siap Tuhan untuk dikerjakan menurut kehendak firman-Mu. Biarlah hati kami menjadi tanah hati yang subur untuk kebenaran firman Tuhan. Bahkan firman-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan dan rema yang baru dalam kehidupan kami. Hidup kami akan dibaharui. Hidup kami akan diberikan kekuatan yang baru, akan dimenangkan oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi hamba-Mu, kuasai hamba-Mu Tuhan dengan kuasa yang dari surga. Roh Kudus yang dari Allah menyertai hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga kami umat-umat-Mu, bahkan hamba-Mu juga boleh dilawati, dipuaskan lewat kebenaran firman Tuhan. Kami buka hati kami ya Bapa. Kami siap Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Ini tanah hati kami Tuhan. Bentuklah Tuhan menurut kehendak Allah, sehingga hati kami menjadi tanah hati yang subur di hadapan Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa.
Ampuni kami Tuhan dari segala dosa-dosa kami, agar firman-Mu, agar tubuh kami, bejana ini Tuhan, menjadi layak, menjadi bejana untuk kebenaran firman Tuhan. Kami mengucap syukur, kami terima berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun Bapak Ibu berada, kita bertemu kembali pada pagi hari ini, hari Minggu dalam nuansa ibadah. Kita bersyukur kepada Tuhan kita dapat bertemu kembali. Lebih bersyukur lagi kita dapat beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Tiba gilirannya kita akan dengan firman Tuhan, tapi saya percaya pujian tadi memberkati Bapak Ibu. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan diambil dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 13, 14 dan 15. Saya akan bacakan, perhatikan baik-baik. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. 14. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. 15. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa di surga buat anugerah dan kemurahan-Mu kepada kami kembali diperdengarkan firman-Mu. Berkati firman-Mu, baik semua para pendengar juga hamba-Mu, supaya oleh berkat-Mu kami boleh menyampaikan firman Tuhan. Terpuji nama Tuhan kekal sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca berbicara tentang janji Tuhan Yesus, bahwa akan ada satu pribadi yang disebut Roh kebenaran, dan apabila Ia datang, Ia akan memimpin kamu, memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Saya teringat Abraham zaman dahulu ketika dipanggil keluar oleh Allah dari negeri leluhurnya Ur Kasdim menuju ke tanah Kanaan, sekarang tanah Palestina. Saat itu belum ada alat piranti lunak navigasi yang boleh menuntun Abraham sampai tiba di tanah Kanaan. Tetapi firman Tuhan dengan jelas berkata, ketika Allah menegur Raja Abimelek, tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 27, di sana dikatakan bahwa Abraham seorang nabi. Sementara itu kita tahu, sama-sama tahu bahwa zaman dahulu seorang nabi disebut sebagai seorang pelihat. Jadi dia bisa melihat, ya. Jadi saya mau katakan dengan iman bahwa yes, Abraham tiba sampai di tempat tujuan oleh iman dan oleh penyertaan Tuhan, karena dia seorang nabi, oleh tuntunan Tuhan. Nah, lama setelah itu, keturunan daripada bapak Abraham, yaitu bangsa Yahudi, di mana lebih kurang 2 juta orang yang keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan yang dipimpin oleh Musa. Juga waktu itu belum ada alat navigasi yang boleh menuntun mereka, tetapi firman Tuhan dengan jelas berkata, tertulis di dalam Keluaran pasal 13 ayat 21 dan 22, di sana dikatakan Tuhan berjalan di depan mereka dalam tiang awan di siang hari untuk menuntun perjalanan mereka, dan dalam tiang api di malam hari untuk menerangi perjalanan mereka, supaya mereka dapat berjalan siang dan malam. Jelas firman Tuhan katakan bahwa Tuhan sendiri yang menuntun mereka dalam tiang api maupun tiang awan, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Perlu
satu pembimbing, satu penuntun yang akan mengarahkan 2 juta lebih umat ini untuk berjalan supaya tidak kesasar sampai pada tujuan. Ya. Waktu itu belum ada alat piranti lunak navigasi yang menuntun setiap pribadi. Lain halnya seperti sekarang. Zaman sekarang lebih kurang tahun 2008. Oleh seorang bangsa Yahudi juga, keturunan dari Bapak Abraham, menciptakan satu alat piranti lunak navigasi, di mana alat ini diberi nama sesuai dengan nama perusahaannya, yaitu Waze. Dengan alat inilah sekarang banyak orang mempergunakan alat ini, terutama kota-kota besar. Ya, orang susah mencari jalan karena terlalu banyak jalan, berliku-liku, ada banyak jalan besar, jalan kecil. Tapi dengan Waze, orang dapat menuju kepada satu tempat yang belum diketahui, akan dituntun oleh Waze, baik dengan arah maupun dengan verbal. Misalkan ada 500 meter ke depan harus belok kiri, maka Waze akan berkata 500 ke depan belok kiri ataupun belok kanan. Tetapi Bapak Ibu, Waze ini memang bisa menuntun orang untuk berjalan sampai pada satu tujuan, tapi tetap masih ada kelemahan, ya. Karena Waze ini pada dasarnya adalah alat yang ekonomis untuk menuntun seseorang dalam perjalanan dia untuk menempuh jalan yang paling singkat. Tetapi kondisi jalan bagaimana sesungguhnya dia belum bisa tahu. Ya, saya kasih gambaran kondisi jalan yang saya maksud adalah kalau kita berjalan, misalnya jalan itu berliku-liku di pinggir tebing, kondisi tebing yang akan runtuh, alat ini tidak tahu. Ya, kalau tebing itu sudah runtuh, memang alat ini bisa tahu. Misalkan sudah runtuh, maka terjadi kemacetan. Tapi kalau belum runtuh, alat ini tidak tahu. Sehingga manakala seseorang mempergunakan alat ini, ada pada titik titik di mana tempat itu, tebing itu akan runtuh, dia tidak tahu. Artinya masih bisa mengalami kecelakaan. Ya. Nah, pada zaman Yesus lahir 2000 tahun yang lebih, ketika orang Majus datang dari negeri asalnya menuju ke Yerusalem, dipimpin oleh bintang untuk mencari dan bertemu dengan Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Dia dipimpin oleh bintang dari negeri asalnya sampai Yerusalem. Cuman sayangnya, sampai di Yerusalem yang tadinya perjalanan cukup jauh, sudah dituntun oleh bintang, tapi sampai di Yerusalem, coba-coba dengan akal pikirannya belok menuju ke istana Herodes dan bertanya kepada Herodes, di mana raja orang Yahudi yang akan dilahirkan itu. Seketika mendengar itu, gemparlah Yerusalem. Seandainya dia tidak belok ke istana raja, pasti akan lebih cepat dia bertemu dengan bayi Yesus. Nah, ternyata setelah mereka keluar dari Raja Herodes, bintang itu muncul kembali dan menuntun orang Majus ini tiba di rumah di mana bayi, di mana Yesus ada. Seperti bangsa Yahudi, jelas di sana dikatakan Tuhan berjalan di depan bangsa ini, siang hari dalam bentuk tiang api, dan malam hari, siang hari dalam bentuk tiang awan, dan malam hari dalam bentuk tiang api, menuntun bangsa ini. Sama seperti bintang yang menuntun perjalanan orang Majus dari negeri yang jauh sampai bisa ketemu dengan Yesus. Saya mau katakan, sekalipun alat ini sekarang sangat dibutuhkan oleh setiap manusia, oleh siapapun, ya, kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, Tuhan memberikan anugerah kepada umat manusia sehingga diberi kepintaran sehingga bisa menciptakan alat ini yang sangat bermanfaat bagi kebanyakan kita semua. Tetapi saya mau katakan bahwa alat ini tidak bisa menuntun kita untuk bertemu kepada Tuhan. Ya, pagi hari ini ketika kita membaca firman Tuhan, Yesus janjikan sebelum dia naik ke surga. Karena beberapa hari ke depan, hari Kamis, kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Yesus katakan, ya,
aku akan minta kepada Bapa, seorang penolong yang lain, berarti satu pribadi, akan menyertai engkau selama-lamanya. Sehingga Yesus katakan, adalah lebih berguna bagi kamu kalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh itu tidak turun, penolong itu tidak datang. Tetapi kalau aku pergi, aku akan mengirim penolong itu untuk menyertai engkau selama-lamanya. Ya, itu tertulis di dalam ya, Yohanes pasal yang ke-16, ya, di ayat sebelumnya, yaitu di sana dikatakan ayat 7. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, ia akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Jadi roh penghibur, roh yang memberikan penghiburan, atau disebut juga dengan penolong yang lain, yang akan dikirim oleh Tuhan Yesus, dialah akan memimpin, sama seperti Waze yang menuntun perjalanan setiap orang mencapai satu tempat yang belum diketahui arahnya. Kalaulah kita sekarang dalam kehidupan sehari-hari sangat membutuhkan Waze, kiranya kita juga disadarkan lagi bahwa betapa lebih penting kita membutuhkan satu pribadi, yaitu penolong yang lain yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus, yang disebut juga dengan roh kebenaran. Sebab apabila dia datang, dia akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Sebenarnya Roh Kudus ini berkarya sudah sejak zaman dulu sampai sekarang dan akan datang. Dan kita akan lihat contoh satu pribadi yang berfungsi bagaikan seperti penolong yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, yang akan menuntun seseorang sampai dipertemukan dengan seseorang yang menggambarkan Yesus, yaitu dalam kisah tentang Ribka yang dicari untuk dipertunangkan dengan Ishak. Itu bisa kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-24. Saya akan baca, demikian bunyi firman Tuhan. Adapun Abram telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Berkatalah Abram kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya. Katanya, baiklah, letakkanlah tanganmu di bawah pangkal pahaku, supaya aku mengambil sumpah demi Tuhan Allah yang mempunyai langit dan yang mempunyai bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang istri dari antara perempuan Kanaan yang diantaranya aku diam. Dalam keluarga Abraham mengutus hambanya yang kepadanya diberi kuasa atas segala yang dimiliki oleh Abraham, untuk pergi ke negeri leluhurnya untuk mencari seorang wanita dijadikan istri buat anaknya Ishak. Jadi dalam cerita ini ada 4 pribadi. Pertama, Bapak Abraham. Kedua, Ishak anak Abraham. Ketiga, Ribka, wanita yang akan dijadikan istri oleh Ishak. Dan hamba yang tidak disebutkan namanya. Hamba ini setelah mendapatkan visi, misi, dia berangkat ke tanah leluhur daripada Abraham dan mencari seorang wanita. Singkat cerita, dia berdoa dalam perjalanannya sehingga dia berhasil ketemu dengan Ribka, karena sesuai dengan isi doanya. Doanya dia berkata, kira-kira doanya begini, ya Tuhan Allahnya Abraham, buatlah perjalananku berhasil supaya aku ketemu dengan seseorang yang manakala aku meminta daripadanya minum, maka dia berkata, silakan, bahkan untuk unta-untamu pun akan aku beri.
ketika dia belum selesai berdoa, maka datanglah seorang perempuan menimba air di sumur, dan ketika diamat-amati oleh hamba ini, setelah selesai, hamba itu mendekati wanita itu dan meminta minum daripadanya. Ya. Maka jawab Ribka dalam ayat 18, jawabnya, minumlah Tuan. Maka segeralah diturunkannya buingnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah, unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Nah, ini ternyata sesuai dengan isi doanya. Sehingga dengan segera sang hamba ini berkata, anak siapakah engkau? Ya. Baiklah, katakan kepadaku, adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagiku? Dia bercerita kepada wanita ini. Ternyata wanita ini adalah anak Betuel. Ya, sementara anak Betuel itu adalah juga anaknya Nahor, saudara daripada Abraham. Jadi masih dalam ikatan saudara, dan inilah yang dikehendaki oleh Abraham untuk supaya hamba ini pergi ke negeri leluhurnya untuk mencarikan istri bagi anaknya Ishak. Nah, ketika sudah sampai di rumah, maka hamba ini sebelum makan makanan yang disuguhkan oleh keluarga Betuel, hamba ini berkata demikian. Lalu berkatalah ia, aku ini hamba Abraham. Tuhan sangat memberkati tuanku itu sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Dan Sarah istri tuanku itu sesudah tua telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu. Kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. Dia menceritakan tentang Bapak Abraham, dan dia menceritakan juga tentang Ishak. Bagaimana bahwa Ishak diberkati dan diberikan segala harta milik daripada ayahnya Abraham. Dia sampaikan bahwa misi dia untuk mencarikan seorang wanita yang akan dijadikan istri bagi anak tuannya, yaitu Ishak. Singkat cerita, akhirnya dalam perundingan demi perundingan, akhirnya terjadilah persetujuan bahwa Ribka akhirnya mau mengikuti hamba ini untuk dibawa dan dipertemukan dengan Ishak, anak daripada Abraham. Nah, kita perhatikan di sini ada beberapa hal yang akan saya catat. Pertama, karena firman Tuhan yang tadi kita baca di dalam Injil Yohanes disebutkan, yaitu di ayat 14. Saya akan bacakan ulang. Di ayat 14 di sana dikatakan, ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Sang hamba ini, dia sungguh-sungguh, dia juga memuliakan daripada Ishak, anak daripada tuannya Abraham. Sebab dia menyebut Ishak itu tuannya di ayat yang ke-65. Saya akan bacakan. Katanya kepada hamba itu, siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita? Jawab hamba itu, dialah tuanku. Jadi ketika Ribka dibawa pulang untuk dijadikan istri daripada Ishak, pada titik di mana Ribka melihat ada satu pria datang ingin datang untuk bertemu dengan dia, bertanyalah Ribka, siapakah tuan itu? Maka hamba ini mengatakan, sebenarnya itu adalah Ishak, tapi hamba itu katakan, dialah tuanku. Jadi sungguh bahwa hamba ini juga menyanjung, menghargai, dan sungguh-sungguh memuliakan Ishak. Bukankah firman Tuhan kita baca tadi ayat 14, ia akan memuliakan aku. Sang hamba ini juga memuliakan Ishak. Disebut Ishak itu sebagai tuannya. Kita lihat di sini bahwa sang hamba inilah menjadi
berperan seperti Roh Kudus di dalam keluarga daripada Ishak, keluarga daripada Abraham, karena hamba inilah yang kepadanya diberikan misi untuk mencari seorang wanita untuk dibawa kepada Ishak. Bukankah Ribka wanita gambaran gereja? Bukankah kita dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus untuk satu hari kelak bagaikan pengantin wanita untuk dipersunting, untuk dipertemukan dengan mempelai laki-laki, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, ya. Dan juga hamba ini adalah satu-satu pribadi yang bisa membawa, menuntun Ribka untuk dipertemukan dengan Ishak. Juga hamba ini adalah pribadi yang tidak mencari sensasi atau mencari kemuliaan diri sendiri, tetapi dia menjelaskan dan memuliakan Ishak sebagai tuannya. Dan juga apalagi firman Tuhan katakan bahwa hamba ini kepadanya semua harta milik daripada Abraham dipercayakan kepada dia. Ayat 15 di sini dikatakan segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Artinya apa? Tadi kita baca bahwa Bapa Abraham begitu sudah menjadi orang kaya raya, dan semua milik daripada Abraham diberikan kepada anaknya Ishak. Di sini dikatakan segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya juga. Apa yang dipunyai oleh Bapak Abraham juga dimiliki oleh Ishak, gambaran daripada Yesus. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi dia juga menyampaikan harta benda yang dibawa dari rumah Abraham untuk diserahkan kepada Ribka. Dari hal ini kita melihat bahwa pribadi hamba yang tidak disebutkan namanya itu adalah gambaran Roh Kudus yang membawa Ribka untuk dipertemukan dengan Ishak. Nah, Yesus pernah berkata begini, tidak ada seorang pun bisa datang kepadaku kalau tidak ditarik oleh Bapa. Itu bisa kita baca di dalam Yohanes pasal 6 ayat 44. Saya akan baca begini. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Bapak Ibu, kalau sedemikian penting kita membutuhkan menolong perjalanan kita, bukankah ini menginspirasi kita bahwa semestinya kita lebih membutuhkan Roh Kudus untuk menuntun perjalanan hidup kita di atas muka bumi, membawa kita supaya akhirnya bertemu dengan Yesus, membawa kita supaya akhirnya bagaikan mempelai wanita yang akan dipersunting, yang akan dipertemukan, yang akan dipersatukan dengan mempelai laki-laki, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita yang akan datang pada kali kedua. Oleh sebab itu, biarlah Anda dan saya membutuhkan Roh Kudus lebih daripada hal-hal lain, karena kita tahu bahwa sungguh apabila Dia menyertai kita, Dia akan menyertai kita selama-lamanya, maka Dia akan menuntun kita dalam seluruh kebenaran. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kiranya firman Tuhan memberkati Bapak Ibu pada pagi hari ini. Seperlunya kita, sedemikian perlunya kita akan itu. Sedemikian perlunya, lebih perlu lagi kita akan kuasa Roh Kudus untuk memimpin perjalanan hidup kita. Sehingga kalaulah boleh, maka saya akan memberikan tema dari firman Tuhan pada pagi hari ini adalah spiritual ways. Jika physical ways saja kita sangat butuhkan untuk menuntun perjalanan kita dari satu tempat ke tempat lain, terlebih lagi spiritual ways, yaitu Roh Kudus yang akan membawa kita dari kita pertama kali kenal Tuhan, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita akrab dan akan membawa kita sampai akhirnya bertemu dengan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita sebagai mempelai laki-laki yang akan dipertemukan dengan kita. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat kita semuanya. Mari kita akhiri ibadah kita pagi hari ini dalam doa. Terima kasih Bapa di surga buat anugerah dan kemurahan-Mu yang begitu luar biasa. Kami merindukan spiritual ways, yaitu Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami dari hari ke hari,
sama seperti menuntun perjalanan daripada Henokh sampai akhirnya bertemu dengan Allah Bapa di surga. Kiranya kami juga dituntun oleh Roh Kudus-Mu sampai masuk ke dalam seluruh kebenaran dan bertemu kembali dengan Yesus Tuhan kami, Juru Selamat kami, mempelai laki-laki. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selamanya. Terimalah anugerah daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang daripada Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan serta pengayoman Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai pada pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah ini, dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucapkan syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu akan datang.